Isi dong. Yoi, balik lagi sama gue Bedul ya kan. Masih kayak sebelum-sebelumnya, pasti tentang pekerjaan, dan menurut gue ini pekerjaan kali ini tuh unik gitu. Karena di mana pekerjaan ini ada, tuh biasanya ngumpul cewek-cewek banyak tuh. Jadi kalau lu mau disenangi cewek-cewek, coba lu cari cara gimana bisa kerja kayak gini. Buat cowok-cowok berarti. Ya cewek-cewek juga sih kalau mau dikumpulin sama cewek-cewek lain. Biar ada temen curhat. Mungkin boleh langsung aja perkenalan nih. Mungkin boleh dikenalin dulu, perkenalan diri dulu gitu Mas Regi. Oke. Halo semuanya. Ya. Nama aku Regi. Regi siapa ya? Sibuan. Regi Kustiawan. Oh, Regi. Enggak, karena gua jadi ingat nama senior stand up ada Regi Sibuan. Regi Kustiawan. Ya itu Kustiawan nama fam sih, nama bapak kayak gitu. Dan aku bekerja sebagai pembaca kartu tarot. Kan, bener kan nih cewek-cewek langsung nih. Baca aku gitu. Tapi gimana kalau kepo gue ya kan? Gimana kalau gua boleh ya? Boleh. Beramal lagi. Diramal dikit. Silakan. Tentang apa? Boleh mungkin kita pakai general card aja, general reading aja kita nyebutnya. Itu jadi pengambilan satu kartu. Oke. Boleh ambil satu kartu aja. Oh ini general nih, ntar keluarnya apa? Gitu. Yang mana aja dong, bebas. Oh iya nih bener Oh nih. ya, kita pakai kartu tarotnya aja. Kalau ini tick reading lah biasa kita ntar bilangnya. kita bahas lebih lanjut nih masalah ini bedanya apa nih. Gue suka yang tengah ya, yang tengah asik. Tunggu bentar. Ini kelihatan nggak? Gini nih. Mana ya? Ini apa nih Mas? Ace of Cups. Ace of Cups. Nah ini bisa lihat nggak? Ace of Cups. Aman ya. Itu Mungkin apa tuh? jelasin dulu sedikit Mas. Boleh. Jadi ada beberapa elemen kartu tarot. Itu ada cups atau cawan atau mangkok. Ada juga pedang. Ada juga tongkat. Oke, sebelum lebih lanjut Ya. gue mau nanya. Ini Nyai Ronggeng. Gambarnya kan? Gambarnya kayak penari. Kebetulan ini aku bawa kartunya yang budayanya ke China. Oh banyak tipenya juga berarti ya? Banyak banget. Oke. Banyak banget. Dan kalau Ace of Cups ini biasa ngomongin lebih ke arah relationship. Oh gitu. Kayak gitu. Waduh, kacau nih. Kacau nih. Ngapa itu tiba-tiba yang keluar di awal? General ya. Mau lanjut reading gak nih? Boleh. Oke, mungkin aku dikit aja ya. Kan gak enak juga nih kita. Mau ngobrolinnya tarot tapi malah dibacain. Ramal, iya. Kan gitu. Sebenarnya Ace of Cups sih intinya satu. Mungkin dari pihak Mas, apakah sekarang posisinya lagi kangen rasanya, kayak enak ya ada yang ngabarin, gitu. ada yang nanyain. Iya juga kayak sih gitu. Lagi nyari-nyari belum ada yang dapet emang nih. Nah kayak gitu. Cuman belum ada yang kena kibulin kayaknya. Cuman dari posisi Masnya mungkin lack of effort juga di situ posisinya. Apa? Lack of effort, kurang secara effortnya. Kayak gitu. Atau mungkin dari pihak Mas mungkin memang lagi yang dikejar aja dulu. Kayak gitu. Disclaimer. Iya. Bukan gak usah yang yes and no gue bisa. Gak bisa bahasa Inggris lu. Iya. Enggak, ya like ya gitulah. Kurang lebih kayak gitu Mas. Oke. Gitu. Kalau misalnya kangen kita tapi nggak ada action gitu ya kalau anak bahasa sekarang ya. Iyalah, tapi kayak saya naikin dikit lah bahasa biar keren dikit lah. Enggak ada yang keren. Oh gitu. Kalau misal gue nanya lebih spesifik gitu. Ya. Kira-kira nih masa depan podcast ini gimana nih? Bisa nggak? Boleh ambil satu kartu lagi deh. Lagi Coba. ya. Sebenarnya sih gitu. bisa pakai 3 kartu, cuman kita Lamaan pakai satu kartu aja. Satu aja. General kan biasa satu yang lebih pasti. Nih, kita dapat Pack of Seven. Pedang nih. Nih cuy. Nih dapat ini nih cuy. Buat podcast isi dong nih, ramalannya seperti ini nih. Boleh Mas mungkin Mas. Eight of Staff atau 8 tongkat Mas. Kita tadi nggak bisa bahasa Inggris, kita translate nih. Iya. Eight of Staff atau 8 tongkat itu mungkin lebih kita ngobrolin dari pihak podcast ini mau dibawa kemana. Itu dulu.
Nggak kita bawa sih. Iya betul. Kayak terus. Jadi motif dari si podcast tuh apa tujuannya? Itu dulu. Kalau misalnya tujuannya kasarannya memang iseng, mungkin kalimat kasarnya mending gak usah. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi kalau memang udah ada tujuan, jalanin di tujuan tersebut. Mungkin kalau misal ditanya secara uangnya, musuhnya tuh adalah di konsistensi dan ROI-nya, return of investment di situ. Dari head of staff saat gitu. Mungkin sampai situ aja. Kalau misalnya kita reading si Isi Dong ini ya, podcast Isi Dong. Tapi terima kasih nih udah diundang nih di podcast Isi Dong nih. Iya. Makanya kita minta diisiin sebenarnya. Bisa nggak diisiin? Berarti intinya sukses atau tidak suksesnya podcast ini di konsistensi, ya? betul. Oke. Iya sih emang. Bukannya nggak konsisten sih. Susah ngundang bintang tamu. Mungkin ada yang mau diundang gitu. Ngobrol tentang pekerjaannya bisa gitu. Siap. Oke ya. Mungkin gitu aja dulu kali ya untuk ramalannya. Tapi tetap si Gokay Pokol ini bacanya gimana nih? Yang bulat-bulat ini. Kayak ini sebutannya tea reading atau teh. Jadi seakan-akan kita kayak minum teh, Mas. Kayak gitu. Jadi memang ada reading yang semacam kayak pembacaannya pakai teh gitu. Cuman kan kita nggak siap tehnya tuh. Nah, ini kurang lebih kayak misalnya kayak gini. Ini months-nya kita ambil di bulan sekarang, Oktober ya. Oke. Nanti cari dulu di Oktobernya. Ayo hilang, ayo. Oh nih, tutup masih. Oh. Ada Oktobernya? 2, 4, 5, 6, 7, 8, lu bos 10 doang. Kurang 2. Campur berarti di sini. Nah, tuh kan. Oh iya. Lu pembaca tarot apa pesulap lu? Mirip-mirip ya. Di Oktober ini kelihatan nggak Oktobernya di sini? Buat reading di bulan inilah bahasanya kayak gitu. Nah, apa nih yang misalnya lagi mau di-read kayak gitu? Oh gitu. Misalnya bisa per bulan atau bisa juga dari ngambil tanggal bulan lahir. Ya, bulan lahir, betul kayak gitu. Misal karir. Nah, pada saat pengambilan isi tehnya itu pihak dari Mas yang ngambil. Random aja Mas ambilnya. Nanti di sini ditaruh di Oktobernya dia ditaruh 4, di karir ditaruh 8. Dicoba aja Mas, enggak apa-apa. Coba kayak main yang mana yang gua ambil nih? Dari 2 itu silakan dari mana aja. 22 44 apa 22? 4, 8. Oh, 4, 8. Kayak gitu. Nih, biar adil tuh. 2 sini. 2 sini. Enggak harus di atas ya kan? Random. Jauh lebih enak random. Karena kan kayaknya kalau bulat susah dikocok ya. Berarti ini ya 8 ya. Ya. Nah, ini susah ngocoknya bulat cuy. Sebenarnya di readingnya ini ada tulisannya masing-masing. Nanti bisa kita mampu. Nah, biarin nih kameramen gue kali ini ribet ya, mondar mandir zoom in zoom out. Contoh, ini di bagian karirnya di sini ada tulisan candle atau lilin. Di situ ada tulisan you will be shown the way. Artinya mungkin ada jalannya. Ada posisi perjalanan yang bahkan ditunjukkan kasarannya seperti itu. Cara karirnya. Hap. Di sini ada gambar harpa. Sini aja, Mas. Harpa di sini ada gambar harpa. Di sini menjelaskan bahwa great happiness. Kayak gitu. Bahagia lah karir gue ya. Bahagia kayak gitu. Terus ada gong di sini. Di gong di situ menjelaskan bahwa di karir ini akan ada exciting event. Atau mungkin momen-momen yang akan menyenangkan seperti itu. Event-event yang menyenangkan. Saya ngundang Mas yang menyenangkan banget ini salah satunya udah terbukti. Nah, cuman di sini ada frying pan atau semacam kayak wajan. Kayak gitu. Di sini akan menjelaskan trouble and acquisition. Jadi semacam kayak masalah. Acquisition tuh mungkin ya akuisisi lah ya. Ya. Akuisisi. Ya kita pakai yang ini bahasa manajemen apa bahasa apa nih? Gue juga akuisisinya ini nih. Ini untuk masalah karir, the problem dan apa yang terjadi di situ. Oh, lengkap ya. Untuk di Oktobernya di sini menjelaskan bahwa ada fox di sini. Fox tuh berarti serigala. Fox Mas. Fox rubah ya? Rubah. Oh ya rubah. Wolf serigala. Bener kan bahasa Inggris gue emang jelek. Enggak apa-apa Mas. Kan belajar. Di sini mungkin bahasanya lumayan ribet ya Mas. Cuman intinya di sini ngejelasin secara bisnis in trouble lah bahasanya kayak gitu.
Terus di sini ada Darkman. Nah ini fotonya Ajang. Eh, Mirip itu, jenggotan dikuncir ya. by the way, Darkman di sini bukan rasis ya mas. Di sini juga. Dealing a relationship with the man with dark complex skin or hair. Jadi semacam bukan dark di sini tuh nggak literally dark gitu. Nggak kita ngomongin rambutnya hitam, kulitnya hitam, tapi maksudnya mungkin ada masa lalu yang tidak baik secara di basicnya kayak gitu. Ini masih ke karir semuanya. Masih di Oktobernya mas, di bulan ini kayak gitu. Nah untuk di Kane semacam kayak tongkat juga di sini Kane. Di Kane ini menjelasin bahwa pay attention to your health. Jadi ingat tentang masalah kesehatan kayak gitu. Waduh. Untuk di bulan ini ya. Kurang itu. tidur lagi. Nah untuk di pin di sini ngejelasin ada new career or job. Atau mungkin bukan literally punya kerjaan baru, bisa juga mungkin job desk baru. Job desk beda kayak ya. gitu. Atau ketemu orang baru. Jadi sebenarnya cara bacanya itu luas kayak gitu. Nah, ada juga mungkin yang lebih simpelnya sebutannya itu oracle. Kayak gitu. Untuk yang teh ini kebetulan yang memang mungkin kebawalah si Chinese-nya itu, makanya aku pakainya bawanya sekarang si tea reading ini kayak gitu. Beda-beda berarti ya gambar-gambarnya. Beda-beda. Semua pembaca kartu tarot tuh caranya beda-beda, metodenya beda-beda, dan kalau dari aku sih nggak pernah ada semacam kayak wah kita persaingan bisnis dan semacamnya lah kayak gitu mas. Pokoknya kalau emang nyaman baca di aku ya silahkan baca di aku, nyaman di yang temen aku atau di komunitas atau apa silahkan. Oh ada komunitasnya gitu. ya? Ada komunitasnya kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas ke Siap. tarotnya nih. Boleh banget. Kenapa gitu milih tarot? Kalau ditanya kenapa milih tarot sebenarnya awalnya dari iseng mas. Jadi aku tuh SMA itu pertama kali kenal tarot dari aplikasi namanya Galaxy Tarot. Itu ada di Play Store. Cuman berbayar. Kayak gitu. Nah pada saat aku baca itu kok menarik nih gitu isi-isinya gitu. Akhirnya aku belajar dari situ. Oh, otodidak berarti ya? Otodidak dari situ. Belajar dari situ, coba-coba reading, coba-coba beli kartunya. Sempat ada temen juga yang ngasih kartunya di situ. Akhirnya coba buat pertama postingnya by online dulu. By online. Maksudnya? Untuk siapa yang mau dibaca nih kayak gitu. Kayak gitu sih awal-awal. Oh bisa dibaca di online? Sebenarnya bisa baca by online, tapi aku lebih seneng nerima yang offline sih. Iya kak, enggak, pertanyaan gue mungkin kayak tadi kan nyuruh milih kan online, masa tangannya keluar layar itu kan serem juga. Biasanya kita show liatin kameranya itu, diginin. Ya urutan mana yang ini gitu. gitu. Ya paling kayak gitu sih. Atau milih angka juga bisa, 0 sampai 22 kayak gitu. Oh gitu. Emang kartu tarot ada berapa? Banyak mas. Enggak, maksud satu pak ini. Tergantung dari budayanya, tapi normalnya itu correct me if I'm wrong ya kayak gitu. Di 57 kartu. Nggak bakal saya koreksi karena saya juga nggak tahu. Ya. Kurang lebih 57. Soalnya ada beberapa kartu yang beda-beda. Ada yang sama juga kayak gitu. Nih kalau yang baca tarot juga kalau salah maaf ya kayak gitu. Iya nanti salah tuh nggak 57 gitu. Berarti biar lebih pasti ininya deh, gitu. kartu yang lagi lu bawa nih yang tentang budaya Cina ini berapa? Ya sekitar nggak ngitung juga sih mas, cuman kurang lebih ya mungkin di 57 kartu, 57 kartu aku lupa sih dari situ. Cuman intinya di kartu tarot memang beda-beda sih kayak gitu. Tapi cara baca sama? Cara bacanya juga ada yang beda-beda kayak gitu. Cara baca. Gokil. Ada berapa tipe tuh kalau masalah kartu gitu ya? Ya kan gue taunya main poker nih. Iya. Ada 4 jenis gitu kan. Ya. Love, wajik kalau bahasa gua kan, rating, scope. Nah kalau ini ada berapa jenis? Tadi yang jenis yang mungkin aku udah sempat jelasin ya. Ada elemen dulu, ada cawan, ada pedang, ada tongkat, sama ada koin. Nah kalau itu yang elemen. Ada juga yang mayor cardnya atau arcana card, sebutannya mungkin beda-beda. Itu ada 22 kartu, 0 sampai 22. Pantas lebih banyak ya kan kalau kartu remi biasa kan, ya, remi kan 13 gitu. Cuman kan. Itu mungkin sering dilihat di film-film lah, The Devil, Death gitu-gitu. Itu yang memang langsung itu tuh yang kalau
gua poin-poinnya kayak gitu. minta ramal tarot yang ngeri, tiba-tiba ada yang bawa sabit kan ngeri banget tuh. Ya balik Selalu lagi serem ke mulu kan kayaknya tuh. balik lagi ke budayanya Mas. Soalnya ada juga yang budayanya tuh gambarnya makanan. Oh gitu. Ada yang gambarnya boneka, ada yang gambarnya mainan, ada yang Disney, ada yang kucing. Jadi balik lagi ke budayanya. Kan sebenarnya cara bacanya mah. Oh tapi ini tetap mirip-mirip. sama nih kayak Art of Steve gitu, tetap sama Arc of. Nah ya kayak tetap misal sama. ada beberapa ini yang di sini nih tadi kan Eight of Steve ya, Staffs, Steve. tongkat. Tapi ada juga yang tulisannya F of Staff. Staffnya tuh yang STAFF. Ini kan yang Karyawan. ini pakai V. Staff Karyawan Staff karyawan. Iya. Staff. Tongkatnya di sini lebih ke arah tongkat yang mungkin penyihir. Oke. Kayak gitu. Mungkin bedanya kayak gitu sih. Ini baru ngeliat. Yang Jarang budaya kayaknya. ini ya. Iya budaya ini baru ngeliat. Kan Jarang biasanya sih memang yang budaya. yang Amerikaan kan. Normalnya namanya Rather White. Oh, Itu namanya yang Rather paling sering orang pakai Rather White kayak gitu. Gokil sih. Apal semua nih Mas berarti Mas. Ya tadi aja lupa kok kalau masalah ditanya berapa kartu kayak Oh. gitu. Karena balik lagi meaning. kalau kartu. meaningnya sebenarnya balik lagi ya Mas ya. Itu kenyamannya siapa yang baca lagi ya kayak gitu, yang baca kartunya kayak gitu. Kalau ditanya artinya mau nggak mau sih kita harus cari meaningnya Mas kayak gitu dan harus paham terhadap meaningnya. Oke. Iya, soalnya Ace of Cups di budaya yang Chinese ini mungkin beda dengan Ace of Cups yang Rather White yang tadi aku bilang. Mungkin beda dengan Ace of Cup yang mungkin dari Meksiko. Kalau misal ada yang Meksiko mungkin kalau misalnya pernah dengar namanya Santa Muerte itu gambarnya tengkorak semua kayak gitu. Serem juga. Itu Kalau beda-beda. Indonesia ada gitu. nggak? Kalau di Indonesia ada nggak? Kalau nggak salah Jawa ada deh. Itu ada. jadi gambarnya Primbon itu. gambarnya itu wayang. Ada. Oh, yang keren juga. Kayak gitu, ada. Hanoman apa tuh? Gak ada sih Mas, nggak tahu juga sih kalau ada. Nggak punya lah. Nggak punya, betul nggak punya. Kayak gitu. Gitu. Gokil juga sih ya. Mm. Berarti berapa lama Mas belajar dari SMA? Berarti dari SMA sampai sekarang kuliah sampai sekarang kerja masih tetap belajar. Berarti Iya ya ada kali lebih dari 10 tahun mah ada kali. Gokil gitu. juga ya. Ada nggak sih kartu yang pasti selalu muncul gitu dari sekian banyak tadi kan kayak berapa 57 apa berapa gitu? Ada nggak yang kok setiap gua lagi ngeramal nih kok Iya. ini mulu muncul ini mulu. Probabilitasnya ya, probabilitas. Kalau seandainya probabilitas yang paling sering muncul mah ya balik lagi siapa yang ngambil sih Mas. Oh gitu. Iya, karena kan dari balik lagi yang ngambil itu yang menentukan kartunya dia apa. Kan kita shuffle kartu nih. Artinya dari pihak kita ya berarti dari 1 banding jumlah kartu tersebut. Iya. Diambil 1 kartu kah, 2 kartu kah, atau mungkin 3 kartu. Ada memungkinkan 7 kartu. Bisa sama, bisa Kalau beda. ya, kalau yang udah dibuka gini udah nggak boleh ditutup lagi buat diacak lagi ya? Tergantung dia membaca lagi kah, atau orang yang lain kah, atau orang yang sama. Orang yang sama maksudnya. Kalau orang yang sama, Misalnya nih saya nih kan tadi ini kata Mas ini percintaan nih kayak nanya karir. ya Nah saya mau nanya percintaan lagi ditutup lagi apa? kita ambil random card lagi. Cuma Kayak ambil gitu. kartu. Balik lagi itu ke metode. Ada yang mungkin dimasukin. Biar lebih meyakinkan tuh kan ini lagi gitu kali. Betul. Ada yang mungkin dimasukin, ada yang mungkin lagi nggak dipakai. Aku yang nggak dipakai. Jadi yang udah diambil, ambil lagi baru. Kayak gitu. Ya. Gokil. Mungkin ada pertanyaan? Iya. Bingung gak karena enggak. Nah, tapi ini mungkin lebih ke personal kali Mas ya. Iya nggak apa-apa. Karena kan banyak gitu, apalagi kita tradisi timur gitu kan, budaya timur Iya, kental iya. banget. Nah, ini nggak dikait-kaitin dengan mistis gitu. Ini untung aja kan, gambarnya nggak terlalu serem gitu. Iya. Pernah mungkin ditentang orang tua atau Ya pertanyaannya cukup menarik ya. Iya. Ya karena tradisi Indonesia kan gitu kan. Iya nggak apa-apa. Aku bisa jawab dengan mudah sih kalau Iya. itu sih. Pertama mungkin dari teman-teman kuliah dulu ya. Teman-teman kuliah akhirnya jadi banyak yang mendukung dan banyak yang tidak mendukung. Tapi kalau ya sudah pasti alasannya agama. Oke. Yang mendukung ya sekedar orang bilang ya dia emang punya hobi itu. Have fun aja buat have fun gitu. Betul. kasarnya. Atau ya benar bahasanya ya udah ini mah gimmick lah, have fun lah kayak gitu. Sekali lagi saya mah tidak mau memperdebatkan dengan orang yang nggak mau, yang nggak suka kayak gitu. Silakan yang memang suka aja ya kita baca, kita reading, kita ngobrol kayak gitu.
Kalau keluarga lumayan cukup banyak yang nggak tahu. Oh, ngumpet Backstreet. Oh, Backstreet ya, juga sih Backstreet. Gerakan bawah tanah, Oh, Mas. si underground Iya. ya, underground banget ya. Oh, gitu. Banyak yang nggak tahu. Tapi ada nggak yang misalkan ya kan udah lumayan lama nih belajar. Ya taruh lah. Kalau gua belajar kan istilahnya lu buat menjadi profesional itu 5 tahun menggeluti itu kan harusnya udah menjadi profesional. Harusnya Ya Tapi udah, kan boleh dah. karena jam-jam yang dilakukan bersama kegiatannya lah. Nah, ada nggak kayak orang yang balik lagi, tebakan lu bener nih, ramalan lu bener, terus sering balik lagi ke lu gitu. Repeat reading lah kita bilangnya ya. Ya. Sebenarnya gini Mas, kalau bilangnya bener apa enggak, itu balik lagi ke nyamannya cara kita baca apa enggak. Biasanya yang repeat reading karena nyaman ngobrol sama kitanya, karena sama yang si pembacanya. Oh, bukan gitu. karena hasil ramalannya? Ada yang karena hasil ramalannya, cuman rata-rata yang balik ke aku itu karena seru dan seneng dapat masukan dari cara kita bawainnya kayak gitu. Kurang lebih sih lebih kayak gitu ya. Kalau misalnya yang seneng karena tebakannya bener, sejauh ini ya puji Tuhan, alhamdulillah Astungkare nggak ada yang salah sih. Sejauh ini. Oh gitu ya. Kayak gitu. Berarti juga ada lah beberapa yang balik karena itu, ada yang Ya, tapi lebih mayoritas karena pembawaan ya. Pembawaan. Ya juga sih. Nggak bawa ramalan juga gitu. Yang kesetrum-setrum. Enggak nyampe Kan ke situ biasanya Mas. kayak gitu Ribet. ya. Oh, oke. Kalau lu berarti jadwalnya kan kita kan juga belum pernah kenal nih. Iya nggak apa-apa, kenalan makanya kita. Kenalan kan. Gua ngambil gitu. Lu kebanyakan apa sambil ngulik dulu pekerjaannya apa? Karena pernah gua bukan masalah percaya nggak percaya gitu. Iya, kayak wah ini mah lu cuman anak PR lu ya, pintar ngomong doang gitu. Karena lu bahas pekerjaannya apa Mas? Iya saya misalkan saya entertain nih. Ya, Oh iya Mas, gini-gini. Ya itu kayak bukannya menyangkal gitu ya, atau bukannya menyudutkan nih, lebih kayak ke ya itu bukannya masalah normal yang sering terjadi ya gitu. Ya nggak apa-apa nih, bagus nih pertanyaannya, buat dijelasin aja ya Mas ya. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, selain belajar tarotnya, kan tahu tarot isi kartunya, meaning kartunya yang pasti kan. Terus apalagi yang kemungkinan bisa kita pelajarin di kartu tersebut kayak gitu, itu kita pelajarin. Tapi ada yang namanya penunjang. Kalau di aku sih bilangnya penunjang ya Mas. Beda-beda nih orang-orang dari pembaca kartu tarot. Kalau dari aku penunjangnya tuh memang sedikit jadinya nih ngebocorin ya. Nggak tahu nih, mungkin yang lain yang mungkin nonton ini juga pembaca kartu tarot, maaf nih ya kalau misalnya kita jadi ngobrolin caranya ya kayak gitu. Nggak apa-apa, karena buat gue kesusahannya bukan cara nyambungin ya. Menghafal ini kartu Nggak yang apa. banyak itu. Penunjang aku dari psikoanalisis Mas. Oh, Psikoanalisis. Jadi bagaimana cara mereaksi dari reaksi orang lain. Kayak gitu. Terus ada juga dari mikroekspresi. Kedip berapa kali, alis naik berapa milimeter, dia cara sesuatu duduknya, atau enggak gitu ya. Kayak body gitu. language-nya gimana gitu. Betul gitu. Jadi itu sebenarnya buat ngebantu kita juga sih, buat ngebantu kita buat reading kayak gitu. Soalnya ada yang penunjangnya beda-beda, mungkin dia ngerti animal spirit lah, aura kah, atau mungkin apa, beda-beda, horoskop, zodiak, kayak gitu-gitu. Ada penunjangnya beda-beda, atau mungkin dia bisa juga yang lebih mahir lagi kayak gitu. Ada juga kayak gitu. Kalau aku mungkin lebih ke scientific aja sih Mas, kayak gitu. Ya. Buat kita bisa bahasanya kalau sales lah, nge-closingin sesuatu yang nggak bisa di-closingin. Jadinya aku lumayan sering nge-reading orang-orang yang ya tanpa mengurangi rasa hormat ya, yang bercadar, Pak Haji, akhirnya jadi masuk gitu. Karena aku bisa ngejelasin by scientificnya. Lebih logik lah, lebih diterima dengan logik gitu ya. Mungkin itu balik lagi kan pembawaan di situ ya. kan kayak gitu. Oh berarti setiap petarot apa sih namanya? Pembaca kartu tarot. Ya nggak apa-apa lah, petarot lah Mas. Bersingkat ya. Emang gue suka nyikat-nyikatin aja. Iya nggak apa-apa. Berarti untuk petarot itu harus ngebikin personal branding sendiri juga ya? Oh iya pasti. Oh gitu. Pasti. Ada yang mungkin dilukis-lukis mukanya, ada yang mungkin langsung menyatakan dirinya. Saya yang paling jago reading
masalah percintaan. Kayak Mas nih ya kayaknya. Soalnya pink-pink begini nih. Enggak. Siapa tahu itu salah satu branding kan, Enggak. pink-pink. Kalau pink memang kan aku suka warna pink aja Mas, Oh, tapi iya. yang cowok yang suka banyak warna pink juga banyak kan, kayak Banyak, gitu. banyak. Kalau aku senengnya yang ngomongin bisnis secara tarot kayak gitu, karena selain penunjangnya tadi tuh yang psikoanalisis, terus yang mikroekspresi, aku belajar juga Feng Shui. Oh, Feng Shui. Kayak gitu. Berarti emang lebih suka pembacaan dari Cina ya, karena Betul, makanya sampai kartu pun betul. dari sana gitu ya. Betul. Sebenarnya awal suka yang dari Cina tuh gara-gara mungkin kalau Mas pernah main game Dynasty Warrior Mas. Iya. Ya, game PS2 tuh. Heeh. Ya emang cuman Yang ada slash and Yuzong. Ya, Yuzong. enggak Yuzong Mas. Yuzong mah Mobile Legend ya. Apa tuh? Zoyun. Zoyun ya, Zoyun. Ya, Kayak gitu. gitu-gitulah. Lubu dan semacamnya ya, kayak gitu. Lubu. Karena suka kayak gitu jadi seneng aja dengan budaya Cina kayak gitu. Dinasti itu ya. Aku iya. juga belajar material art Cina juga. Cuman gak lama sih. Apa? Wing Chun. Aku wushu. Oh, Wushu. Wushu Tai Chi kayak gitu. Barongsai. Ada sih itu Material salah art satunya sih. juga sih Mas, cuman nggak masuk ke sana kayak gitu. Oh iya. Oh, berarti emang tertarik dengan Yes, betul, budaya tertarik banget Cina ya. kayak gitu. Oh. Apalagi tuh kira-kira Hmm. kalau kayaknya harus berarti untuk belajar tarot itu nggak cuman gua kira ya karena emang nggak tahu gitu kan. Iya nggak apa-apa Mas, kan biar tahu nih. Cuman apa tuh namanya? Yaudah lu apalin kartu, kalau ini tuh inti benang merahnya adalah poinnya adalah ini. Iya. Nanti lu sesuaiin dengan tanya pekerjaan dia apa atau Nah, seminggu ini dia oke. ngapain gitu-gitu. Nah, itu Gua kira cuman itu gitu. Enggak juga ya berarti. balik lagi itu makanya dengan cara pembawaan dan cara ngebaca kita yang menyenangkan itu yang ngebuat tadi pertanyaan Mas, ada nggak yang repeat reading jadi seneng jadi baca di Mas? Ya itu cara kita sih. Maksudnya mungkin aku kasih contoh aja gimana caranya ngasih tahu orang itu bau karena nggak mandi, cuman dia nggak tersinggung kayak gitu. Itu Ya. Contoh- belajarnya dari psikoanalisisnya tuh Mas. Ya, kayak kayak kita gitu. lebih kayak yuk ke Alfa yuk beli parfum nih hadiah buat lu gitu ya. Itu menyinggung sih. Mungkin kita bisa bilang kayak Masnya udah rapih kok. Oh. Cuman mungkin akan lebih rapih lagi dan banyak orang lebih sayang sama Mas dengan Mas posisinya mungkin rambutnya disisir, parfum dipakai, wangi. Jadi pada saat ketemu orang mungkin lebih nyaman nanti dan lebih pede juga kayak gitu. Nah, itu contohnya mungkin ya, contohnya kayak gitu. Iya. Berarti memberitahu tanpa menyakiti lah ya. Betul. Memberitahukan fakta kayak tanpa gitu. menyakiti susah tuh. Gua nggak bisa tuh kayak gitu. Gua masal ngomongnya udah. Sebenarnya perlu juga sih Mas posisi yang kita memang harus langsung ngomong bahwa To the itu point. salah, itu benar. Cuman kebayang kan Mas ketika ada orang yang minta di reading di kita, posisinya dia lagi hancur karena patah hati, hancur karena mungkin kalah slot apa Kalah slot gua mampus lu. Mampus atau tuh. bisnisnya bangkrut kayak gitu. Karena nggak sekali dua kali aku ketemu kayak Iya. gitu. Ya kalau bisnis bangkrut sih saya masih prihatin, tapi kalau Iya, gagal slot iya. gua mampusin lu. Jangan dimampusin. Mending kita arahin supaya dia nggak Iya, slot lagi benar, kayak benar, gitu. benar. Aduh. Tapi suka jadi ada yang karena lu bisa baca tarot yang tadi gue bilang ya, karena Indonesia tuh lebih mengarah ke mistis, Iya. banyak yang takut nggak? Karena banyak yang takut ke lu nggak gitu? Karena gue pribadi pernah dulu belajar hipnotis, Ya, langsung pada takut sama gue. oke. Kalau ya itu yang di kuliah Mas, yang tadi aku bilang. Beberapa mungkin menganggapnya jadinya aku kayak freak kali ya. Ya, Karena emang ada ya aku nggak bisa nyebutin namanya Iya, lah ya iya, nggak perlu disebutin. Ada beberapa juga kita soalnya. iya nggak penting juga sih kayak gitu. Ada yang saya ngerasanya ya mudah-mudahan yang nonton temen aku di kuliah nih. Maaf nih kalau misalnya aku narot mengganggu kalian, ya sekali lagi aku minta maaf. Tapi posisinya di sini aku narot bukan untuk kalian itu dulu. Aku narot emang hobi nih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Karena ini sampingan ya Mas ya, jatuhnya sebenarnya aku punya kerjaan lain sih sebenarnya kayak gitu secara main jobnya. Tapi sampingan yang sering. Hampir ya mungkin seminggu tuh pasti ada aja. Kayak gitu. Nah ini menarik nih, udah ngomongin masa sampingan kan berarti menghasilkan ya. Ya pasti. Itu kalau pembaca tarot gini lebih kemana gitu? Untuk dapat uang ya? Dari pembacaan Mas yang pasti. Ya, itu pasti sih. Iya. Maksudnya lebih kayak kalau gua kan dulu kayak ada acara event apa. Oh, ada iya, dan oke. masuk kayak gitu kah atau gimana? Mungkin kalau di dunia sales sama ya Mas.
aku canvassing juga sebutannya. Hmm. Cuman bedanya kan kalau sales misalnya mungkin sales minuman ya datang ke warung-warung Iya. kayak gitu. Aku kebetulan canvassingnya tuh ke event, Hmm. ke toko coffee shop tapi yang mungkin kapasitasnya besar. Jadi Dia punya- nyaman lah, dikasih satu meja lah Iya ya. dia punya space kayak gitu. Atau mungkin bisa juga ke arah personal yang memang dia suka tarot, komunitas kayak gitu. Oke. Jadi langsung aku selalu bawa kartu nama. Di kartu nama itu aku langsung ya Iya ngejual lah. diri lah kayak gitu bahasanya. Jual diri ya. Iya benar. Nang aja ngejual diri banyak. Kita juga ngejual diri. Saya juga ngejual Iya diri. iya. Takutnya nanti ini lagi jual diri Iya, udah jelek lagi jual diri jelek. gitu. Malah saya ngejual orang. Nah, kasih kartu nama ya aku bilangnya selalu bilang bawa kerja sama nggak Oh, kayak oke, gitu. oke, oke. Aku ngisi di coffee shop A B C D, upahnya segini, terus readingnya dari jam berapa sampai jam berapa, apa sih keuntungannya? Balik lagi tuh pakai cara yang feng shui tadi, nggak perlu set studio atau musik karena kan kalau dia bikin ada musik Iya, iya. rame tuh. Mendingan bikin rumah Colokan hantu apa- sekalian. Iya. Rumah hantu yang baca tarot kocak aja ya. Mungkin contohnya mungkin akustik Oh iya iya. yang selalu ada di coffee shop. Akustik ready alat musik, ready kabel Sound, perkabelan, kabel. sound dan semacamnya kayak gitu. Aku sesimpel dikasih meja Aman dah ya. dan Ah, iya. kan murah, Benar benar. entertain murah buat coffee shop kayak gitu. Oke, Terus? oke terus. Pendapatannya ya dari orang yang di-read atau memang dari pihak coffee shopnya memang udah Sih. ngasih gitu. Oh, berarti bisa kayak bundling ya. Lu Betul. jajan misalnya di Yongkru nih. Ya ya. Bisa kerja sama Yongkru. Lu Bisa, jajan bisa. 100.000. Heeh. Di sini pembacaan tarot dikasih voucher. Nah lu baca gratis gitu ya. Betul, ada yang kayak gitu. Jadi yang bayar mas kafenya lah ya. Bisa kayak gitu. Ada yang aku cuman dikasih tempat Mm-mm. baca. Orang yang baca misal dari malam itu atau dari satu hari Mas yang tarifin sendiri. aku tarifin sendiri. Anggaplah dapat sekian rupiah, kita bagi sama si coffee shopnya. Oh tetap share. Share kita kayak gitu. Biar balik lagi kerja sama aku ada untungnya. Oke. Jadi balik cara logikanya mungkin sales Iya, benar, ngejual benar. gitu. Ya sharing profit lah ya, lebih Sharing aman lah ya. profit, betul. Berarti itu kalau untuk misalkan kita kan ada dua metode nih untuk Ya. coffee shop aja gitu kasarnya Mhm. gitu kan. Kalau untuk yang tadi dulu deh, yang untuk dibayar sama kafenya Mm-mm. itu range-nya berapa tuh pembayaran itu? Sebenarnya privacy ya Mas, aku nggak Iya. terlalu Ya range-nya aja maksudnya. nggak bisa usah- jawab ya kalau itu karena beda-beda sih Mas, jujur aja kayak gitu. Balik lagi ya ke setiap bisnis tuh ada faktor kedekatan, ini dengan ini siapa gitu-gitu lah. Aku bahkan pernah cuman disembah makasih ya, Oh gitu. pernah juga kayak Oh, gitu. iya. Nggak disembah ya, ini bukan agama baru Ya, kayak ya, gitu. ya. Paling gede. Pernah paling untuk yang itu atau event juga nggak apa-apa. Event paling ya. Paling gede berapa tuh? Event, Untuk- event 1.000 ada sih Mas, 1.000. 1.000 ada. Tapi untuk orang yang datang lu tarifin lagi. Kalau di event ya kita ngomongin Iya, event nih. Ya, Itu lu tarifin lagi orangnya atau enggak? ada yang ditarifin lagi, ada yang enggak. Oh. Balik lagi Balik nanti lagi. ditarifin, bagi lagi. Bagi lagi sama ke Bagi- IO-nya gitu lah. Jatuhnya insentif kalau Insentif ya, misalnya iya. sales kayak gitu. Kalau yang paling kecil ya tadi paling kecil disembah ya. Disembah kasarnya doang gitu ya. betul. Kasarnya. Disembah Kasarnya doang. disembah doang Ya, ya. disembah doang, betul. Keren lu bro, salut gitu ya. Thank you ya gitu, ujungnya thank you ya. Mm-mm. Oh gitu. Berarti itu sehari ya berarti eventnya maksudnya yang tadi lu bilang receh paling gede 1 juta sehari. Ada yang 1 hari, ada yang Berapa start jam? dari malam sampai Ya beberapa jam lo. sampai dini hari lah, Ya kayak Gitu. misalnya jam 7 acara event jam 12 gitu lah kayak ya. gitu. Dan ramenya Oktober. Halloween tuh Oh, pasti selalu. iya. Halloween tuh yang nge-invite aku tuh di minggu ini, minggu depan sampai 31 Oktober itu udah full di situ kayak gitu. Tapi kok nggak ada mas di acara pesta pora gitu sinkronis gitu, baca tarot nih gitu. Aku baca Pernah? sempat di Pesta Pora. Oh iya, Iya, yang kemarin nih. pesta yang tahun lalu, yang tahun lalunya. Oh. Yang pertama, betul yang gitu. pertama. Karena masih dikit tuh ya. Cuman waktu itu sebenarnya bukan baca sih. Waktu itu aku kerja yang main jobnya, kebetulan di sana, tahu aku baca tarot, minta Dibikinin stand lah. nggak dibikinin, saya minta diri di situ, minta lihat di tempat kayak gitu. Oh berarti Gitu. nggak dikasih stand buat pengunjung datang nggak? Nggak. Oh. Itu mah emang murni karena aku kerja di PT-nya secara job Oh, iya, utamanya oke, kayak oke. gitu. Oke, berarti segituan ya. Tapi ada nggak sih sekolah kalau lu kan udah sempat Iya, bilang nggak itu apa-apa. otodidak kan? Otodidak. Ada nggak sih sekolah tarot kayak gitu? Mungkin komunitas kali Mas.
Untuk di Indonesia komunitas ya. komunitas. Karena ya balik lagi ini konservatif menolak kan Mas untuk orang-orang konservatif. Enggak, buktinya udah di Corbuzier bikin sekolah sulap, itu kurang sihir apa dia kalau dia sihiran. Ya, kalau kalau sulap kan beda lagi Mas. Iya sih. Orang tahu itu part of entertainment, tapi ketika Iya. tarot tuh orang masih nyangkanya wah ini peramal. Kayak gitu. Emang peramal kan? Walaupun memang peramal, cuman kita kan ada sisi entertainmentnya juga gitu Mas. Iya. Kayak gitu. Nggak mungkin konotasi peramalnya terlalu negatif di masa masyarakat gitu ya. Betul kayak gitu. Sedangkan kan kalau kita juga mendahulukan Tuhan ya. Betul kayak gitu. Iya. Padahal kan kita juga di bisnis, Iya. strategi itu kan juga peramalan kan? Betul Iya, kayak betul. gitu. Gitu ya. Berarti kapan nih? Ada event terdekat di mana nih? M-Block aku Kapan tuh? minggu depan berarti Barengan ada acara apa atau enggak? ngikut event. Event apa tuh? Event. Soalnya teman saya juga ada yang ngisi kan. Kalau eventnya mungkin aku belum bisa sebutin kali Mas. Oh, masih rahasia ya. Ya kayak gitu. Adalah pokoknya salah satu dari yang bikin eventnya itu undang aku buat read di sana. Oke. Kayak gitu. Iya, sebenarnya promo-promo juga. Ya kan datang ke M-Block aja langsung. Oke. Di Nah, M-Block itu aja. ditarifin apa enggak tuh ntar? Oke, mungkin Ya, belum sempet. Tadi kan baru nanya Iya. yang lu bayar ya. Eh. Itu kalau lu biasanya narifin berapa untuk sekali baca atau gimana hitungannya tuh? Ini boleh aku nggak jawab? Aduh. Kan ini tadi kan Mas suruh isinya jelas nggak tujuan? Ini tujuannya jelas nih. Tujuannya untuk Iya. biar dia tahu gitu. Kira-kira dapat kalau dia belajar tarot dan jadi satu pekerjaan kan dia jadi bisa hitung-hitungan tuh. Range harga aku ngikutin harga orang-orang. Nah, gitu Nah, aja ya. deh. Masalah kita nggak tahu. Nah, Gua nggak itu tahu harga orang-orang berapa Bisa ini. di Google aja Mas, Oh, cara gitu. harganya deh kayak gitu. Cepet. Ya pokoknya aku ngikutin harga. Coba harga. tolong Jang. Boleh di searching Nggak, deh. karena Nih dulu- timnya nih. Gua pernah lihat di Twitter atau apa sekali pembacaan, gua nggak tahu berapa buka kartunya ya. Ya. Itu kayak range 100.000 ada, 50.000 ada kayak gitu. Mungkin aku bisa jelasin ini. Ada yang per sesi persesi ini apa nih? reading. Ada yang 60 menit? ada yang per pertanyaan per pertanyaan. Ada yang ya kayak per 1 jam berapa. Jadi kalau di 1 jam itu per sesi sih kayak Persesi. Oh, berarti gitu. itu Ada yang event kayak aku juga. Jadi kalau udah. berarti kalau 450.000 tadi ya per 60 menit ya. Itu berarti sebenarnya kayak kasarnya kita kayak ke psikolog ya. Aku nggak mau bilang itu, nggak enak Mas. Iya, tapi nggak mungkin kurang lebih kayak gitu Ya, sama maksudnya biarkan yang punya resepsi gitu lah ya. kasihan orang yang udah belajar psikolog atau Iya psikiater juga sih, atau bener apa gitu, terus kita mendahului mereka. Biarkan buat orang-orang yang punya masalah mental health ya tetap mereka ke psikolog kayak Iya, gitu. benar-benar. Iya, Cuman tarot sekali lagi ya part of entertainment yang ada ramalnya. Itu aja paling kayak gitu. Silahkan yang mau ke sana gitu. Soalnya banyak Mas yang menyamakan jadinya kayak gitu. Takutnya Oh, emang ada bener menyamakan. Kalau gua Karena- sih cuman kayak karena kan tadi per jam. dari bahasa yang aku bilang pakai psikoanalisis, Psikoanalis, mikroekspresi, body language segala banyak macam. akhirnya orang berekspektasinya ini mah sama aja psikiater psikolog. Jangan. Psikolog psikiater kan mereka udah mengalami sekolahnya Iya, dulu, mahal. S1-nya mahal atau apa. Ya hormat aja buat orang-orang psikolog psikiater. Saya pun juga belajar ke psikolog psikiater, Ya pasti. udah pasti kayak Ya gitu. karena ya ketika saya belajar hipnotis juga, wah anjir ini mah psikologis banget ya. Iya, Gitu sih. kayak gitu. Sama kayak ini juga sih ya. Cuman bedanya nih pakai media ya. Media. Ya walaupun psikiater psikolog pun juga punya media ya Mas ya. Iya ada. Biasanya kan Ada juga. hipnoterapi gitu-gitu. Betul. Kalau ini kan benar-benar media berbentuk lah. Kayak gitu. Oh. Tapi emang juga ada nggak kenalan lu atau Ya. lu ikut komunitas juga berarti? Enggak. Oh, nggak. Otodidak kayak paling ya tahu temen yang narot siapa, paling kayak gitu sih. Oh. Ada temen, misalnya temen di Depok yang narot siapa gitu. Ya tapi tahu maksudnya ada emang yang kasarnya di jurusan psikologis dan main tarot juga. Kalau Banyak. ditanya ada, pasti kalau nyari mah ada Mas. Kalau nyari ya juga sih kalau nyari mah ya. Kalau nyari mah pasti Tapi ada. dari circle lu yang lu kenal belum ada. Belum ada. Oh, Belum oke. ada. Oh, gitu ya. Circle saya ya Mas. Ini circle lu bukan nggak tahu circle yang nonton kan atau ada Betul, kan. iya. Bener juga. Ntar takutnya saya mainnya kurang jauh lagi. Jauh kan dari mana tuh jauh. Oh gitu. Iya. Mungkin ada nggak yang mau disampaikan kepada
petarot lain gitu mungkin biar ayo kita jangan terlalu mistis-mistis gitu. Personal branding lu ubah gitu enggak juga ya. Nyuruh malah jadi. Apa paling mungkin ya Mas ya, infoin aja buat orang-orang yang seneng nih belajar tarot nih. Sekali lagi tidak menjudge buat yang nonton ya, halo. Buat yang nonton tidak menjudge nih. Cuman yang baru belajar seminggu 2 minggu jangan langsung buka praktek. Ada. Iya pasti ada Mas yang kayak gitu. Bangsat orang. Ya terus itu yang pertama. Terus yang kedua kalau motifnya belajar tarot cuman untuk let's say modusin deketin, cewek. ya deketin perempuan atau apa, mungkin niatnya dibungkus aja deh gitu. Jangan ceweknya yang dibungkus kayak gitu. Oh gitu. Iya. Iya. Niatnya Niatnya bungkus cewek pakai tarot ya kan ya, bisa pakai kayak yang gitu. lain. Maksudnya sekali lagi kalau dari aku narot itu kenapa jadi sampingan dan sangat menyenangkan menurut aku karena di situ jadi titiknya kita buat bersyukur sih Mas. Oke. Ya kayak kasarannya kayak misal aku di kerjaan utamanya dimarahin bos atau misalnya kebetulan aku ada target ya secara kerjaan ya. Nggak sampai target gitu, terus ya gajinya nggak besar karena nggak nyampe target atau nggak cukup lah gajinya buat memenuhi kebutuhan. Aku baca tarot ketemu orang yang Mas aku bangkrut. Gimana kita nggak bersyukur kan setelah dari situ. Terus kita ngobrol nih akhirnya ngobrol, dianya seneng, akunya seneng karena ada yang lebih, ada yang lagi lebih. Ya, bukan berarti berbahagia dengan penderitaan orang lain enggak bukan, ya? Bukan Itu ya intinya. Bukan, ya. cuman lebih bersyukur lah. tahu cara titik bersyukur yang tepat sih kayak gitu. Atau enggak kirain diomelin bos. Pak, jangan nih. Ramali nih kasih kartu yang kematian tuh. Kalau ngomel-ngomel mati ntar gitu kayak. Enggak sih, biar yang kalau kematian yang di atas yang ngurus. Nggak buat takut-takutin aja. Enggak. Oh gitu ya gitu. Mungkin kalau buat yang dibaca, mungkin kayak tadi lu bilang tuh kan, jangan yang sosokan baru belajar seminggu buka praktek. Mungkin ada nggak buat dari lu tips lu untuk yang mau dibaca nih tahu nih, nih orang benar-benar pengalaman atau enggak gitu. Supaya dia nggak dikibul-kibulin kan karena lumayan juga tuh kan 450 1 jam kan. Kasihan kalau dia ketipu. Kalau misalnya memang yang baru belajar tidak menarifkan, mungkin nggak apa-apa sih kalau itu. Experience lah, ya betul, buat dapetin pengalaman. Justru silahkan kalau yang kayak gitu. Aku malah ngedukung tuh buat yang kayak gitu. Tapi kalau yang udah menarifkan ya di sini, berarti aku ubah nih kalimatnya. Baru belajar seminggu atau baru belajar sebulan, langsung bikin sesi tarot reading, lalu ditarifin dengan harga yang mengikuti standar. Ya kalau bisa sih jangan kayak gitu. Cari experience dulu, baca dulu banyak orang, cari nama. Itu penting, kita juga menjual diri, kita sales juga karena kita gitu. Jualan kita kan jual diri ya, pasti kita kan jual jasa kita di sini harus, gitu. Ya. Jadi mungkin yang punya cara marketing atau sales yang baik, pakai cara itu buat dapetin customer biar closing lah kalau bahasanya sales kayak gitu. Terus kalau untuk yang dibaca cara ngelihatnya gitu. Oke, kalau pertama mungkin saran dulu. Sarannya adalah siapkan pertanyaan yang masuk akal, Mas. Itu dulu. Contohnya? Aku juga pernah punya experience tiba-tiba ada yang nanya, ini posisi dia udah bayar di muka ya, Mas. Dia udah ngebooking untuk reservasi private read gitu, private reading gitu. Dia buka kartu, dia nanya, aku lagi hamil nih Kak. Anaknya cewek apa cowok? Waduh. Aku balikin uangnya, kakak nunggu aja dulu gede lihat USG, nggak usah pakai tarot kayak gitu. Kita punya apa ya bahasanya, punya hak buat menolak buat read yang nggak masuk akal kayak gitu. Iya juga sih ya. Coba dicari dulu pertanyaan yang make sense juga sih kayak gitu. Kalau dia jawab ngada-ngada, berarti bisa jadi ini bohong gitu ya. Itu mungkin pertama itu kayak gitu. Salah satunya ya cara jawabnya juga sih kayak gitu. Kayak aku pun mengakui secara jumlah kartu aku tuh nggak pernah aku hafalin. Makanya tadi pas ditanya juga bingung berapa jumlah kartu yang aku akuin kok kayak gitu. Tapi secara isi kartunya aku hafal. Iya. Meaning kartunya kayak gitu. Karena buat apa kita hafalin jumlah berapa kartunya tapi kalau isinya nggak tahu kayak gitu. Benar juga sih. Itu mungkin contohnya ya kayak gitu. Terus untuk yang buat dibaca nih ya, buat yang mau jadi klien, buat ditarotin,
setiap pembaca kartu tarot itu caranya beda-beda. Kalau misalnya nggak suka, cari pembaca kartu tarot lain, tapi bukan jelekin tarotnya aja sih, paling gitu aja. Oh, oke, ngerti gue. Jadi ya itu salah personal pembaca gitu ya. Iya. Bukan. Jangan tarot yang dibenci. Oke. Tapi cara bacanya aja dan jangan orangnya. Ya mungkin orangnya lagi belajar kayak gitu. Oh iya benar-benar. Kayak gitu. Jadi buat yang lagi dibaca pun juga tolong menghargai aja sih kayak karena gitu. mungkin dia lagi berproses gitu pakai salah. Betul kayak gitu. Dan mungkin yang lagi nyari experience, sedikit masukan, jangan pernah narotin orang mabuk. Kenapa tuh? Susah mas, tuh? Susah. Paling kita kartunya diacak-acak. Terus ya mungkin yang kuat baunya mungkin siap menerima kuat baunya kayak gitu. Takut tiba-tiba muntah gitu ya? Iya, takut juga kayak gitu. Kasihan kartu kita kan kayak gitu. Mahal gak sih kartu tarot? Kalau bahasanya ada yang reprint, ada yang asli. Kalau yang asli mah mahal mas. Ini reprint, udah pasti reprint kalau gitu. Yang asli itu apa tuh maksudnya? Kalau yang asli ya, yang buatnya memang ada tanda tangannya, ada how to readnya, cara bacanya, ada tuh di bungkusnya tuh ada kayak gitu. Aku nggak punya soalnya yang asli. Kenapa? Mahal. Oh iya juga sih. Sampingan juga soalnya ya. Iya kayak gitu. Ini reprint sebutannya ya, di print ulang kayak gitu. Dan hak cipta juga sebenarnya sih mas. Kan yang buatnya gitu? Ada kan, artisnya tuh ada. Oh berarti sebenarnya kalau lu sendiri nih, lu udah tahu nih nama-namanya, lu pengen menampilkan lu banget gitu? Iya. Bisa ya, request ya? Bisa aja sih, cuman aku nggak mau sampai ke sana sih. Oh Jang, bisa Jang. Usaha bikin desain kartu tarot. Iya bisa. Muka lu ntar. Muka lu ya. Bermain ekspresi dengan cup, lu jadi cup gitu. Asal meaningnya mungkin masih sama ya? Dengan penggunaan yang utamanya. Iya bener lah, kalau enggak ya intinya kan cuman gambarnya lebih menarik ya, yang tadi lu bilang ya. Ada budaya ini, budaya Cina ya, yang gue malah itu. Betul ya. Kayak gitu. Yang tadi perwayangan diganti wayang gitu-gitu ya. Ada. Oh, oke. Bikin. Ntar kita buka jasa bikin desain kartu tarot, tenang. Kalau yang ini nih iya, itu aku sih nyebutnya jarang banget nih ngeliat yang bulat-bulat gini nih. Itu tuh baca teh sebenarnya, yang tadi aku bilang baca teh. Tapi ada yang bilang juga oracle, bisa juga kayak gitu. Oracle ada yang bilang penutup kartu tarot, ada yang bisa bilang juga ya oracle reading. Jadi ya beda-beda sih sebenarnya pembacaannya kayak gitu. Kalau lu satu paket misalkan ada yang manggil lu privat, nih semuanya nih. Bahasanya karena dia udah bayar aku, udah make jasa aku, ya kenapa nggak sekalian aja lu dapat 2 reading. Kayak gitu, reading tarot dan oracle atau reading ini kayak gitu. Oke. Menarik. Mungkin ada yang mau nanya, dia udah habis. Gue bingung ya. Ya karena emang menarik. Oh gitu. Oh gitu. Oh bikin kelas reading, event reading. Ya event. Benar. Gokil. Oke deh, mungkin cukup itu aja kali ini tentang pertarotan. Siap. Ya. Terima kasih mas. Gokil bisa ngapalin banyak kartu gini nih. Ya 10 tahun lah ya. Lebih dari 10 tahun ya. Mungkin karena banyak waktu gabut lebih tepatnya mas. Waktu juga. SMA ya tapi ya. Karena secara akademik aku juga ya apa bahasanya ya, ilmiahnya tuh tolol mas. Oh gitu. Emang jurusan kuliah? Jurusan? Komputer. Oh, nggak tolol lah, bisa coding kan berarti? Enggak. Oh, gimana lu? Tolol dong. Tolol. Ya, kayak gitu tolol. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Gue lupa. Regi mas. Regi. Nah ini nih simbolik. Ada simboliknya di sini. Bukan cuma ramalan doang, punya media kita juga. Karena ini tadi balik nanya kan, podcastnya apa? Isi dong. Podcastnya isi dong. Jadi tolong isin dong. Boleh. Karena ini sebagai simbolis ilmu. Siap. Oke. Masuk. Oke, jangan banyak-banyak, ntar kembung gua. Ilmu harus dikit-dikit aja. Iya. Jangan kebanyakan. Iya dong, kebanyakan ntar nggak muat. Oversize lagi. Overheat ya. Oke, cukup sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.